Hai, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari Hikaru Nakamura, pecatur kuat Amerika Serikat melawan Gukesh Domaraju, juara dunia catur saat ini di ajang Amerika melawan India. Ini dalam tajuk hiburan aja ya teman-teman. Jadi ada beberapa pemain catur asal Amerika Serikat, juga streamer catur, melawan beberapa pemain top India dan juga streamer catur India juga guys. Nah, sistem dari duel match ini, setiap pemain bermain waktunya 10 menit. Ada bonus waktu 1 detik ketika waktu mereka under 1 minute. Hikaru lawan Gukesh, sebenarnya mereka main 3 kali ya teman-teman ya. Jadi game pertama, game kedua remis, dan ini adalah game ketiganya, game penentunya. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Lu pengen lebih jago main catur? Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy, dan jangan lupa gabung ke langganan YouTube RL Chess. Klik langganan sekarang. Hikaru Nakamura pegang buah putih mulai dengan Polish Opening B4 atau orangutan. Hitam mainkan langkah E6, putih Bishop B2, kasih pion B4, tapi gajah ini ngancem pion G7. Gukesh kuda F6, putih menjaga pion, hitam D5, kuasai petak center. Putih E3, hitam Bishop D6, putih C4, hitam rokade. Putih kuda F3, hitam C6, perkuat petak center. Putih nggak mau kalah, mainin langkah D4. Penguasaan pada petak E5. Hitam mengeluarkan kuda ke petak D7, putih kuda B ke petak D2, hitam mainkan langkah A5, ganggu pion di sayap menteri B4. Hikaru taktis, dia mainkan langkah C5 mengancam Bishop. Bishop mundur dikit ke petak C7. Hikaru terus menyerang lewat jalan B5. Pertukaran pion pada petak B5 diikuti oleh makan balik oleh putih dengan gajah. Kemudian hitam coba membongkar pertahanan dengan B6. Apakah putih mau? Langkah ke-12, jelas putih menolak. Dia mainkan langkah C6. Mengancam kuda, kuda balik lagi ke petak B8, putih A4 memperkuat gajah. Gukesh jelas nggak mau dong kudanya dibikin pasif begini. Dia mainin kuda ke petak A6, dia mau loncat ke petak B4. Hikaru nggak peduli. Gukesh lanjut ke petak B4 ketika Hikaru mengamankan raja. Permainan mulai menarik dan menuju ke permainan tengah. Langkah ke-15. Kuda ke petak E5 yang sebenarnya kurang akurat ya. Harusnya gajah A3 yang lebih bagus. Dijawab dengan langkah Bishop ke petak D6. Kemudian putih benteng ke petak C1. Ngawal sang pion di petak C6. Hitam coba menjegal pion dengan kuda ke petak E8. Sekaligus coba mengusir kuda di petak E5. Mungkin dengan F6. Belum diusir, udah mundur. Kuda ke petak D3 dimainkan oleh Hikaru. Manuver kuda juga dilakukan oleh Gukesh ke petak C7. Pertukaran kuda pada petak B4 dimakan balik dengan pion A. Setelah pertukaran ini, yang tadinya putih unggul jadi berbalik, hitam unggul. Kenapa? Kita bisa lihat tekanan dari jalur A atau sayap menteri mulai bergerak oleh putih. Hikaru menarik mundur Bishopnya ke petak D3, bukan langkah yang tepat. Gukesh langsung coba menukar Bishop ke petak A6. Gajah pasif ditukar dengan gajah aktif yang mengancam petak H7. Nggak heran jadi juara dunia. Pertukaran Bishop diterima oleh Hikaru. Hitam makan balik dengan benteng. Hikaru kayaknya lagi puyeng ya, atau waktunya memang sedikit. Dia mainkan langkah E4 yang kurang efektif kembali. Harusnya kuda F3 lebih bagus. Ya E4 berharap dimakan supaya kudanya di petak center mungkin ya. Nggak mau kalah sama Hikaru yang harusnya hitam makan dan menempatkan kuda di petak D5. Gukesh ikut-ikutan mainin langkah salah menteri ke petak A8. Dianggap melewatkan taktik. Hikaru melakukan pertukaran pion yang menguntungkan untuk hitam, dimakan balik dengan kuda. Kemudian Hikaru benar mainkan kuda ke petak center E4 mengancam Bishop. Bishop naik mengancam gajah. Benteng putih naik ke petak C4, pion A4 dikasih. Tapi hitam belum mau, padahal aman-aman aja.
Gukes kayaknya lebih khawatir sama pion promosi putih. Dia mainin benteng C8. Putih mengancam bishop dengan G3. Gajah mundur jauh ke petak B8. Putih mengawal pion di petak C6 dengan Queen C2. Harusnya di sini Queen H5 lebih menarik ya, dengan tujuan kuda ke petak G5 berikutnya. Queen ke petak C2. Hitam mengambil pion A4. Putih kuda G5. Ya, diam-diam mengancam petak H7. Hitam jelas melihat, taktis G6 dimainkan. Putih lakukan Alhingan dengan benteng C1. Hitam gajah D6. Putih Queen ke petak E2. Hitam B5 mengancam benteng. Benteng mundur ke petak C2. Hitam mainkan langkah B3, ancam benteng lagi. Benteng geser dikit. Pion jatuh di petak C6, diambil oleh Gukes. Langkah ke 31. Ya, ini sebenarnya udah unggul besar buat hitam ya. Teman-teman, kita bisa hitung pionnya. Putih cuma punya 4 pion, sementara hitam 6 pion. 2 pion udah keunggulan yang cukup besar. Tapi ini Hikaru dan ini permainan catur 10 menit. Jadi pressure time mungkin akan jadi masalah yang biasanya terjadi oleh Gukes. Menolak pertukaran benteng, geser ke petak D1, benteng C. Hitam menyusun kekuatan baterai benteng A ke petak C4. Putih mengancam pion F7 dengan Queen F3. Dijaga langsung dengan Queen B7. Putih mengambil pion B3. Hitam benteng ke petak B4. Putih balik lagi. Hitam balik lagi juga ke petak C4 bentengnya. Putih kali ini memanggil kuda ke petak center. Hitam gajah 7. Putih mainkan langkah menarik kuda C5. Kalau kita pikir gajah makan kuda, putih makan, hitam makan balik pion, sebenarnya bisa dapat keuntungan ya. Tapi bakal menghidupkan gajah di petak B2 ini. Dan ancaman diagonalnya sangat berbahaya. Gukes juara dunia jelas nggak mau. Queen C8. Putih manuver kuda D3 untuk kuda E5. Dijaga dengan bishop ke petak D6. Putih balik lagi ke petak C5. Putih masih belum mau makan, hitam masih belum mau makan kuda di petak C5, dia mainkan langkah B4. Bukan langkah yang tepat. Ikut-ikutan putih benteng A1, harusnya Queen D3 ya, malah benteng A1. Queen D3 ngancem benteng di sini. Hitam makan gajah dengan kuda, akhirnya udah nggak sabar lagi. Putih makan balik dengan pion, hitam makan dengan benteng di petak 6. Kemudian putih langkah ke-42, benteng mundur ke petak D1. Hitam naik benteng C2. Putih gajah D4, benteng ke petak C4, C5. Putih gajah E5 mengamankan gajah. Hitam mainkan langkah H5, saya nggak ngerti tujuannya apa. Yang jelas itu bukan langkah yang tepat. Dan harusnya di sini momen untuk keunggulan yang besar bagi putih. Tapi karena pressure time mungkin Hikaru nggak ngeliat ya. Lo tahu guys harus kemana jalannya putih? Ya benteng 4 nih. Kalau misalkan dijaga Queen ke petak E8, sacrifice rook. Makan Queen F6. Tenet. Mati ya. Nah, Hikaru juga manusia boy. Dia mainkan langkah H4, bukan langkah yang tepat. Queen ke petak D7. Raja ke petak H2, raja ke petak H7. Mungkin di sini Hikaru baru sadar, dia akhirnya melihat sacrifice rook. Boom. Ya, kalau ada ancaman diagonal begini tanpa gajah fianchetto bahaya banget. Hitam makan balik dengan pion, makan pakai Queen F7-nya jatuh, Queen masuk ke petak F6. Pingsan dah raja hitam. Kemana lagi? Nggak ada lagi. Paling menunda kekalahan. Benteng F2. Makan balik dengan Queen. Queen E6, gajah F4. Ya, ada harapan lagi nih buat hitam. Harusnya di sini benteng A7 ya. Gajah F4. B3 langkah yang tepat, tujuan benteng C2 karena ada pion bebas. Benteng C1 dimainin putih. Kok malah mau? Harusnya kan unggul kalau benteng E4 di sini. Ibarat raja G1 benteng E2. Kalau misalkan Queen F3 B2. Benteng ke petak F1, benteng E1. Malah mainin langkah benteng C1. Panik ya waktu kayaknya. Gajah makan benteng, raja G8, setup gajah B2, Queen ke petak E4, Queen F6. Queen C2, raja naik, raja F8,
dan boom, checkmate. Raja Gukes dibuang ke penonton. Ada-ada aja kelakuan Hikaru emang. Bikin kejadian itu jadi kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Ntar gue bahas di video short, teman-teman. Tapi ya, karena pairingnya Amerika pegang bow putih mungkin ya, ini mempengaruhi ya. Amerika benar-benar menang 6,5, 1,5, nggak ngelawan Indianya. Tapi kalau misalkan main turnamen serius, mungkin bisa kalah India. Ini belum India yang sesungguhnya. Asik. Padahal udah ada juara dunianya. Tapi itulah yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi ada pemain yang ikut India diwakili oleh Caruana, Karisayip, Levi Rosman, dan Tani ya. Sementara India ada Arjun, ada Divi Desmus, Sagar Shah, dan Ethan Vas. Ya, kalau main catur klasik mungkin beda ya. Dan ini jadi pertandingan yang menarik ya, karena diadakan di eSports Stadium di Texas. Dan ya, namanya juga hiburan kan, untuk menghibur dan menaikkan algoritma dari catur. Jadi menurut gue bagus-bagus aja, teman-teman. Namanya juga for fun ya, jadi jangan serius-serius amat lah. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gimana ini Gukes nih?